Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perenungan kita pada hari ini terambil dari Roma pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat di tengah-tengah dunia ini, ya ada banyak orang yang mencari damai sejahtera. Dan itu merupakan tujuan bagi setiap orang. Ya, tetapi terkadang kita melihat ya sering mencarinya di tempat yang salah. Ya, mereka berpikir damai itu datang ketika mungkin masalah selesai, mungkin keuangan stabil ya. Mungkin hubungan dengan sesama itu baik, atau mereka ingin mencari damai atau ketenangan itu di tempat-tempat yang sunyi dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa damai yang sejati itu bukan berasal dari situasi atau keadaan, tetapi damai yang sejati adalah berasal dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Oleh karena itu Roma pasal 5 ayat yang pertama menjelaskan bahwa damai bukan sesuatu yang kita kejar, tetapi sesuatu yang sebenarnya kita miliki ketika kita dipulihkan di dalam hubungan kita dengan Allah. Ada beberapa hal yang kita pelajari saudara. Yang pertama, masalah utama manusia itu adalah terpisah dari Allah. Ya, sebelum ada damai, ya ada masalah yang besar. Apa itu? Permusuhan dengan Allah. Karena apa? Karena dosa. Roma 5 ayat yang pertama mengatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, yang berarti sebelumnya tidak ada damai karena keterpisahan, karena dosa di hadapan Allah. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Yesaya pasal 59 ayat 2 mengatakan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Artinya saudara, masalah terbesar manusia bukan sekedar penderitaan di dalam hidup, tetapi hubungan yang rusak dengan Tuhan. Ya, selama hubungan ini belum dipulihkan, maka tidak akan ada damai yang sejati. Ya. Kemudian yang kedua saudara, pembenaran oleh iman. Ya, menuju kepada damai, jalan yang menuju kepada damai. Roma pasal 5 ayat pertama yang mengatakan kita yang dibenarkan karena iman. Pembenaran itu berarti saudara dinyatakan benar di hadapan Allah. Kita yang berdosa tetapi dinyatakan benar oleh Allah. Dan itu bukan karena hasil usaha kita manusia, tetapi oleh karena iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Efesus pasal 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena itu saudara, Yesus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Ya, dia sudah membayar hukuman kita, lunas dibayar, dan Tuhan membuka jalan kembali kepada Allah. Karena saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya bisa berikan satu ilustrasi, seperti seorang terdakwa yang seharusnya dihukum, tetapi hakim menyatakan dia bebas karena ada orang lain yang telah membayar hukumannya. Saudara, damai tidak bisa kita hasilkan secara sendiri. Ya, tetapi damai datang saat kita percaya kepada Tuhan, saat kita memiliki hubungan yang erat ya dengan Tuhan. Yang ketiga saudara, hasilnya damai sejahtera dengan Allah. Roma pasal 5 ayat 1 berkata kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini bukan sekedar perasaan damai itu sesaat ya, tetapi ini bicara mengenai status yang baru. Dari musuh Allah menjadi sahabat Allah, menjadi anak Allah. Dari orang yang berdosa menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah ya. Dari yang terhukum menjadi yang terselamatkan. Kolose pasal 1 ayat yang ke-20, dan oleh dialah ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Damai ini berarti saudara tidak ada lagi hukuman bagi kita, tidak ada lagi permusuhan bagi kita dengan Allah, tetapi ada kepastian keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, ya, kita tidak perlu lagi hidup dalam rasa bersalah dan ketakutan lagi. Terkadang iblis mendakwa kita, kau berdosa, ya, kau melakukan kejahatan, tetapi kita bisa menangkal dengan
Saya sudah percaya kepada Kristus, saya sudah menerima damai itu dan damai itu ada di dalam hati saya sudah diperdamaikan dengan Allah, ya, saya sudah dibenarkan oleh Tuhan. Yang keempat, saudara, damai itu dipelihara dalam hubungan kita dengan Tuhan. Damai dengan Tuhan bukan hanya sekedar pengalaman sekali, tetapi ada hubungan yang harus terus dipelihara. Karena itu harus ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Bahkan hari demi hari, jam demi jam, bahkan detik demi detik, kita tidak pernah terpisah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, bagaimana cara memeliharanya? Ya, kita hidup di dalam doa. Ya, kalau saya katakan tadi ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan di sana, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, bahkan berjalan dekat dengan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat berkata di sana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara, seperti hubungan dalam keluarga, ya, damai itu ada tetapi perlu dijaga melalui komunikasi dan kedekatan. Suami istri harus ada komunikasi. Demikian juga dengan anak-anak, dengan orang tua harus terus dijalin komunikasi itu. Kalau sudah tidak ada komunikasi, maka akan hancur hubungan itu, saudara. Jangan hanya datang kepada Tuhan saat masalah datang dalam kehidupan kita. Dalam situasi apapun, saudara, kita terus datang kepada Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Karena saudara, damai sejati bukan berasal dari dunia ini, tetapi dari hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang pertama mengajarkan kita dibenarkan oleh karena iman. Kita diperdamaikan dengan Allah dan kita hidup di dalam damai sejahtera. Hari ini, saudara, mari kita periksa hidup kita masing-masing. Apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan? Ya, apakah kita sudah menjalin hubungan dengan Tuhan? Apakah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Apakah kita sungguh-sungguh hidup dalam hubungan dengannya? Apa kita memiliki hubungan pribadi, persekutuan pribadi dengan Tuhan? Dan apakah kita sudah menerima damai itu dari Dia? Karena damai yang sejati bukan berasal dari dunia ini. Damai yang sejati bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang hidup bersama dengan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah segala keadaan apapun. Engkau yang punya masalah, engkau yang sedang ada dalam pergumulan saat ini, ketika engkau merasa damai karena engkau memiliki hubungan dengan Tuhan. Damai yang sejati ketika kita ada komunikasi dengan Tuhan dan ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.